Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu semuanya, ada salah satu yang dibicarakan di pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif sekolah. Jadi saya tidak mengajari Bapak Ibu, hanya berbagi saja aksi nyata modul 1 guru penggerak Indonesia Maju. Lanjut, ini biodata, diangkat sebentar, nanti dia di apa? Diangkat sebentar. Ini biodata nanti akan direkam, nanti dilihatkan. Oke, lanjut Pak Don. Ini pendidikan, ini sudah biasa kita dapatkan, ya. Tapi kembali diulang sangat gencar di kurikulum penggerak. Setiap saat, setiap waktu pasti diulang-ulang ini, baik oleh pendamping, fasilitator maupun instruktur, tentang pengertian dari pendidikan. Ini sudah masa bagi kita sebenarnya. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi inilah fondasi dasar dari guru penggerak. Kita betul-betul dituntut untuk menerapkan ini. Tugas guru hanya menuntut. Ini yang salah disampaikan, kita menuntut. Tujuannya hanya 2. 1, supaya selamat. Yang kedua, bahagia. Anak selamat tidak hanya akhirnya, tapi selamat prosesnya, bahagia prosesnya, selamat akhirnya, bahagia akhirnya. Hanya itu, menuntut anak. Ini yang selalu ditekankan. Kemudian lanjut Pak Ridwan. Ini budaya positif sekolah. Barangkali ini juga sudah kita terapkan, tapi sekali lagi ini ditekankan. Apa itu budaya positif? Lanjut Pak Ridwan. Oke, ini panjang. Kata budaya merupakan bahasa bahasa Sanskerta. Budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin color, ya, yang memiliki arti mengelola atau mengerjakan budaya dan seterusnya. Lanjut. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah itu yang ditekankan oleh guru penggerak itu dimulai dari keyakinan anak. Keyakinan anak itu seperti apa? Tidak hanya keyakinan dalam masalah beragama, tidak hanya itu. Tapi contohnya keyakinan dia terlambat, contohnya terlambat datang ke sekolah. Keyakinannya sudah benar atau belum? Gimana keyakinannya? Apakah menurut dia terlambat itu masalah atau tidak? Sesuatu yang salah atau tidak? Tapi kalau dia berkeyakinan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak masalah, nah berarti keyakinannya salah. Itu yang diluruskan. Nah, termasuk dengan hal-hal yang lain. Nah, ini dari sini. Kemudian ini budaya positif. Budaya positif itu tidak luput dari 6 ini. Pertama dari paradigma. Paradigma ini cara pandang. Cara pandang siapa? Cara pandang guru, cara pandang siswa, cara pandang seluruh pihak yang ada di sekolah. Kemudian mundur duluan. Motivasi perilaku. Setiap tindakan pasti ada yang mendorongnya. Anak pun melakukan sesuatu yang benar maupun yang salah, pasti didorong oleh sesuatu. Nanti kan kita lihat lagi keyakinan kelas. Nah ini yang akan kita coba, terutama yang menerapkan kurikulum merdeka. Keyakinan kelas ini memang sudah harus diterapkan. Mungkin kayak masjid sudah membuat keyakinan kelas. Seperti apa realnya keyakinan kelas nanti kita lihat. Kemudian 5 kebutuhan manusia juga perlu dilihat lagi. Ya, kebutuhan anak. Kemudian posisi kontrol. Guru paling tidak memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Nanti kita lihat. Kemudian segitiga restitusi. Cara menangani anak secara praktis yang diajarkan oleh CGP segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini selama ini mungkin hanya didapatkan oleh Bu Nora, Bu Tati, dan Bu Dewi di BK-nya. Nah, sekarang ini memang
digencarkan pembahasannya. Oke, lanjut. Ini mulai dari paradigma, tokohnya ini Dr. William Glasser. Ini orang Amerika, kelahiran Ohio, sudah meninggal 2013 yang lalu. Ya. Seorang psikiater, pendidik, ahli pendidikan. Lanjut. Apa kata beliau? Ini pandangan yang salah. Ini kata beliau, nanti kita kritisi boleh. Jadi sebagai korsa dalam CGP ini, guru selama ini salah dalam memandang ini. Satu, kata beliau, ini kata beliau ya, saya nyampaikan saja, guru bisa mengontrol murid. Hakikatnya, pada hakikatnya kata beliau, guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Murid bebas melakukan apapun. Kalaupun dia terlihat mau, kadang itu hanya pura-pura mau. Sebenarnya dia tidak mau. Kalau dia mau itu memang keinginannya dia mau. Dia yang memutuskan. Ini kata beliau nih ya. Kata Pak Lester ini. Kata Pak Lester. Guru bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi kalau ada anak diajak disuruh sebenarnya hakikatnya psikologinya anak tuh mengizinkan guru untuk maturnya. Terus lanjut yang kedua, penguatan positif efektif. Kata si Glasser ini, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pandangan ini pun kata beliau tidak tepat, tidak begitu tepat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak pujukan kita. Atau menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, lanjut Bang. Yang ketiga, kritik penguatan karakter. Kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik siswa, ketika kita membuat siswa merasa bersalah, kata si Dr. William Glasser ini katanya itu sebenarnya tidak apa. Ya, menurut kita mungkin dapat menguatkan karakter, tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak. Ini kata beliau. Lanjut berikutnya. Oke. Orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Artinya memang dalam pandangan beliau ini sebenarnya perlu dirubah. Tidak seutuhnya guru bisa sampai ke hakikatnya untuk bisa mengontrol murid. Yang kedua, semua perbuatan positif efektif diperlukan. Apapun yang kita lakukan, kalau hanya sifat yang memaksa, tidak efektif dan seterusnya. Jadi di pandangan ya, paradigma pandangan yang disampaikan Glasser, yang artinya apa? Apa yang ingin disampaikan? Artinya setiap diri kita, individu memiliki kemerdekaan. Dia bebas. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan bukan memberikan pemaksaan, tetapi bagaimana menyentuh kesadarannya, dia yang memutuskan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dirinya dan untuk pendidikannya. Itu yang diusahakan. Oke, lanjut. Slide lagi. Ada judulnya sikap dan tindakan guru dipengaruhi oleh dua